Halo teman-teman, perkenalkan, saya Inesya Oktaviana. Dalam video ini saya akan mengajak kalian untuk sama-sama mengetahui komunikasi dalam organisasi. Kalian tahu gak sih komunikasi sendiri itu apa? Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi berupa gagasan, pendapat, penjelasan, saran-saran, dan lain-lain dari sumbernya kepada dan untuk memperoleh, mempengaruhi, atau merubah respon sesuai dengan yang diinginkan sumber informasi. Nah, sedangkan organisasi merupakan wadah kegiatan orang-orang yang melakukan berbagai tugas untuk mencapai tujuan bersama. Mereka bekerja dalam struktur hubungan yang dibatasi oleh peran tugasnya. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tiap kelompok orang yang bekerja sama akan terjadi suatu komunikasi atau hubungan sesuai dengan tugas yang diembannya, sehingga menampilkan perilaku yang mendorong timbulnya kesadaran dalam berkomunikasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Berbagai pandangan kaum ilmuwan dalam bidang komunikasi menganggap komunikasi sebagai kekuatan dominan dalam kehidupan berorganisasi. Karena itu, komunikasi merupakan inti organisasi. Tanpa komunikasi, tidak akan terdapat aktivitas organisasi. Proses komunikasi. Yang pertama ada sender atau pengirim yang disebut juga dengan komunikator, ialah individu, kelompok atau organisasi yang memulai komunikasi yang telah mengkonseptualisasikan gagasan yang ingin disampaikan ke pihak lain. Pengirim ini merupakan pihak pertama yang bertanggung jawab atas keberhasilan penyampaian informasi. Yang kedua ada message atau yang disebut dengan pesan. Pesan yang dalam proses komunikasi ini ialah ide, perasaan, pedoman, instruksi, perintah, atau konten apapun yang dimaksudkan untuk dikomunikasikan. Contohnya seperti pesan untuk mengenalkan produk, pesan instruksi yang harus dilakukan oleh bawahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada encoding atau konversi pesan ke bentuk simbolis, yang merupakan proses mengubah ide, pemikiran, atau komponen pesan yang akan dikomunikasikan menjadi simbol, kata-kata, tindakan, diagram, gerakan tubuh, gambar, dan lain-lainnya. Simbolis-simbolis yang digunakan ini harus dapat dipahami oleh penerima informasi. Selanjutnya ada channel atau saluran komunikasi. Pengirim memilih saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Pemilihan media ini harus dilakukan dengan hati-hati agar pesan atau informasi yang disampaikannya ini secara efektif dapat ditafsirkan dengan benar oleh penerima. Selanjutnya ada decoding atau pengertian ulang simbolis. Di proses decoding ini, penerima menafsirkan pesan pengirim dan mencoba memahaminya sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif hanya terjadi jika penerima memahami sama persis apa yang dimaksudkan oleh pengirim. Selanjutnya ada receiver atau penerima, ialah orang yang ditargetkan untuk pesan atau informasi tersebut. Penerima informasi harus mencoba sebaik mungkin untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh pengirim informasi sehingga tujuan komunikasi tercapai. Yang terakhir ada feedback atau umpan balik, ialah langkah terakhir dari proses komunikasi untuk memastikan penerima telah menerima pesan dan telah menafsirkannya dengan benar sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pengirim. Feedback ini akan meningkatkan efektivitas komunikasi karena memungkinkan pengirim untuk mengetahui keefektifan pesannya. Tanggapan dan penerima dapat berupa verbal maupun non-verbal. Jaringan komunikasi dalam organisasi dapat terjadi yang pertama dari atasan ke bawah. Komunikasi yang datang dari atasan ke bawah itu misalnya perintah, penjelasan mengenai tugas, prosedur, dan langkah-langkah mengenai perintah yang harus dilaksanakan.
Terus yang kedua ada dari bawah ke atas, yang dimana komunikasi dari bawah ke atas ini misalnya berupa usulan, laporan pelaksanaan tugas, dan sebagainya. Dan yang terakhir secara horizontal, yang terjadi antara orang-orang yang berada pada tingkat hierarki yang sama di departemen yang berbeda. Sekian video kali ini. Thank you for watching and see you next video. Bye-bye.